Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Seorang bayi lahir di dukun. Setelah pulang ke rumah, didapatkan gejala tali pusat berbau, keluar pus, anak tidak mau menetek, mulut mencucu, dan terdapat kejang. Kemungkinan gejala penyakit tersebut adalah A. Pertusis, B. Tetanus, C. Diphtheria, D. Campak, E. Influenza. Jawabannya adalah B. Tetanus. Pembahasan. Sesuai dengan gejala yang disebutkan, yaitu bayi tidak mau menetek, mulut mencucu, dan terdapat kejang, itu merupakan gejala dari tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Kemungkinan penyebab tetanus tersebut adalah kurangnya perawatan tali pusat pada bayi sehingga mengeluarkan pus dan berbau busuk. 2. Seorang bayi perempuan baru lahir 3 hari yang lalu di dukun. Datang ke bidan dengan ibunya mengaku belum mendapatkan suntikan imunisasi apapun. Sebagai seorang bidan, imunisasi yang perlu diberikan pertama kali adalah A. Vitamin K, B. Hepatitis B0, C. DPT, D. Hepatitis, E. BCG. Jawabannya adalah B. Hepatitis B0. Pembahasan. Pada usia 0-7 hari, bayi diberikan imunisasi HB0 atau hepatitis B0 yang bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis B. Imunisasi ini dilakukan secara IM pada paha kanan atas. Pada umumnya, imunisasi hepatitis B0 bayi tidak akan mengalami reaksi apa-apa seperti demam atau ruam. 3. Seorang anak perempuan kelas 1 SD. Ketika di sekolah ada pemberian imunisasi bulan November, anak tersebut akan mendapat imunisasi A. DPT, B. Campak, C. DT, D. TT, E. Hepatitis A. Jawabannya adalah C. DT. Pembahasan. Jenis imunisasi yang diberikan pada anak sekolah kelas 1 SD pada bulan November adalah vaksin DT, sedangkan anak sekolah kelas 1 SD pada bulan Agustus adalah vaksin campak. 4. Seorang anak kelas 3 SD, ketika di sekolah ada pemberian imunisasi bulan November, anak tersebut kemungkinan mendapat imunisasi A. TD, B. Campak, C. DT, D. TT, E. DPT. Jawabannya adalah A. TD. Pembahasan. Jenis imunisasi yang diberikan untuk anak sekolah kelas 2 dan kelas 3 SD pada bulan November adalah vaksin TD. 5. Bayi usia 9 bulan datang ke posyandu bersama ibunya untuk mengikuti jadwal imunisasi. Jenis vaksin yang akan diberikan kepada bayi tersebut adalah vaksin campak. Berdasarkan anamnesa, ibu mengatakan bayinya sedang batuk dan pilek sejak semalam. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan? A. Tidak melakukan tindakan pemberian imunisasi. B. Menunda imunisasi hingga bulan depan. C. Merujuk bayi ke dokter spesialis anak. D. Tetap memberikan imunisasi campak kepada bayi. E. Memberikan antihistamin dan antibiotik pada bayi. Jawabannya adalah D. Tetap memberikan imunisasi campak pada bayi. Pembahasan. Imunisasi campak pada umumnya tidak meninggalkan reaksi seperti demam ataupun ruam kemerahan. Walaupun bayi dalam keadaan batuk dan pilek, bayi tetap bisa mendapatkan imunisasi campak, kecuali jika bayi akan mendapatkan imunisasi DPT tetapi bayi demam, maka penyuntikan bisa ditunda terlebih dahulu karena vaksin DPT memiliki efek samping demam. 6. Suatu hari beberapa petugas imunisasi dari puskesmas datang ke sekolah SD untuk melakukan BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Tetapi, ada satu orang tua dari anak murid di sekolah tersebut tidak setuju jika anaknya diberikan imunisasi, dan orang tua telah membuat surat pernyataan menolak untuk diimunisasi. Maka, apa yang harus dilakukan oleh petugas puskesmas tersebut? A. Melaporkan ke puskesmas bahwa ada satu wali murid yang tidak setuju diimunisasi. B. Memaksa anak tersebut supaya diimunisasi. C. Memberikan konseling tentang pentingnya imunisasi kepada orang tua. D. Tetap memberikan imunisasi kepada anak tersebut.
E. Membawa anak tersebut ke puskesmas untuk diberikan imunisasi di sana. Jawabannya adalah C. Memberikan konseling tentang pentingnya imunisasi pada orang tua. Pembahasan. Tindakan yang bisa dilakukan petugas puskesmas adalah memberikan konseling kepada orang tua murid tentang pentingnya imunisasi. Jika orang tua tetap menolak, maka membuat laporan ke puskesmas adanya penolakan vaksin. 7. Seorang ibu membawa bayinya usia 2 bulan ke posyandu. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ditemukan data bayi dalam keadaan sehat, BB 3 kg, ada bekas suntikan vaksin di lengan kanan atas. Saat ini ibu setuju bayinya dilakukan imunisasi. Suntikan vaksin apakah yang Anda berikan pada bayi usia 2 bulan? A. HB Anijek, B. BCG polio 1, C. HB1 polio 2, D. HB2 polio 3, E. HB3 polio 4. Jawabannya adalah C. HB1 polio 2. Pembahasan. Imunisasi yang bisa diberikan pada bayi usia 2 bulan adalah DPT, HB, HIB1 dan polio 2 sebanyak 2 tetes. DPT, HB, HIB diberikan secara IM pada anterolateral paha atas dengan dosis 0,5 mili. Dan reaksi lokal sementara yang ditimbulkan oleh jenis vaksin ini adalah nyeri, bengkak di lokasi penyuntikan, dan disertai demam. Terapi yang bisa diberikan adalah memberikan parasetamol. 8. Bayi laki-laki usia 3 bulan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Bidan memberikan imunisasi DPT 1 dan polio 2. Setelah mendapatkan imunisasi pada malam harinya, bayi tersebut mengalami demam tinggi, suhu 38,5 Celcius. Demam tinggi yang terjadi pada bayi tersebut merupakan efek samping dari A. DPT, B. Polio, C. Polio dan DPT, D. BCG, E. Hepatitis. Jawabannya adalah A. DPT. Pembahasan. Demam pasca imunisasi pada bayi tersebut adalah hal yang normal karena efek samping vaksin DPT, HB, HIB adalah timbul reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi penyuntikan yang disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat seperti demam tinggi, rewel, dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian. 9. Seorang bidan sedang bertugas di puskesmas. Pada saat akan melakukan imunisasi HB Anijek, ternyata dijumpai VVM pada vaksin tersebut dengan kondisi B. Apakah tindakan yang tepat pada situasi tersebut? A. Tidak menggunakan vaksin tersebut. B. Mengganti vaksin dengan VVM kondisi A. C. Tetap menggunakan vaksin apabila belum kadaluarsa. D. Pasien dipulangkan dengan alasan vaksinnya rusak. E. Tetap menggunakan vaksin meskipun sudah kadaluarsa. Jawabannya adalah C. Tetap menggunakan vaksin apabila belum kadaluarsa. Pembahasan. VVM atau vaksin vial monitor yang berfungsi untuk memantau suhu vaksin selama dalam perjalanan maupun alam penyimpanan. VVM ditempelkan pada setiap vial vaksin berupa bentuk lingkungan dengan bentuk segi empat pada bagian di dalamnya. Untuk lebih jelas silakan lihat gambar di bawah ini. A. Segi empat lebih terang dari lingkaran. Gunakan vaksin belum kadaluarsa. B. Segi empat berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran. Gunakan vaksin lebih dahulu bila belum kadaluarsa. C. Batas untuk tidak digunakan lagi. Segi empat berwarna sama dengan lingkaran. Jangan gunakan vaksin. D. Melewati batas buang. Segi empat lebih gelap dari lingkaran. Jangan gunakan vaksin. 10. Seorang bayi perempuan usia 4 bulan sehari yang lalu mendapatkan imunisasi DPT di sebuah BPM. Bidan melakukan pemeriksaan, hasil ditemukan bengkak di daerah bekas suntikan kurang dari 1 cm. Apakah yang dialami bayi berdasarkan kasus di atas? A. Reaksi lokal ringan. B. Reaksi lokal berat.
C. Reaksi R terus, D. Reaksi umum, E. Reaksi khusus. Jawabannya adalah A. Reaksi lokal ringan. Pembahasan. Gejala reaksi lokal ringan adalah nyeri, eritema, bengkak di daerah bekas suntikan kurang dari 1 cm, timbul kurang dari 48 jam setelah imunisasi. Tindakan yang bisa dilakukan adalah kompres hangat. Jika nyeri, berikan paracetamol 10 mg per kg/BB per kali pemberian. 11. Seorang bayi usia 4 bulan dibawa oleh ibunya ke BPM dengan keluhan mengalami bengkak setelah diimunisasi. Hasil pemeriksaan didapatkan eritema atau indurasi lebih dari 8 cm, nyeri, bengkak, dan terdapat manifestasi sistemis. Apakah yang dialami bayi berdasarkan kasus tersebut? A. Reaksi lokal ringan, B. Reaksi lokal berat, C. Reaksi R terus, D. Reaksi umum, E. Reaksi khusus. Jawabannya adalah B. Reaksi lokal berat. Pembahasan. Gejala reaksi lokal berat adalah eritema atau indurasi lebih dari 8 cm, nyeri, bengkak, dan manifestasi sistemis. Tindakan yang dapat dilakukan adalah kompres hangat pada lokasi penyuntikan dan berikan paracetamol. Bila tidak ada perubahan, hubungi puskesmas. 12. Seorang perempuan membawa bayinya yang usia 9 bulan ke BPM dengan keluhan kejang demam. Bidan melakukan pengkajian, hasil bayi baru mendapatkan imunisasi campak 6 hari yang lalu. Apakah yang harus dilakukan bidan berdasarkan kasus di atas? A. Melaporkan ke BPOM, B. Melapor Komnas PPKIPI, C. Melaporkan ke Dinkes Provinsi, D. Melaporkan segera ke puskesmas, E. Melaporkan ke Ditjen PP dan PL. Jawabannya adalah D. Melaporkan segera ke puskesmas. Pembahasan. Hal tersebut bisa dikatakan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Reaksi lokal yang berat seperti kasus di atas, yang mana mengalami kejang demam lebih dari 5 hari harus dilaporkan. Kasus ini bisa menjadi pertanda kesalahan program atau menjadi masalah untuk batch vaksin tertentu. Jika ada keraguan apakah suatu kasus harus dilaporkan atau tidak, sebaiknya dilaporkan agar mendapat umpan balik positif apabila kasus tersebut dilaporkan. Sesuai skema alur pelaporan dan pelacakan KIPI, bidan dapat melaporkan kasus ini ke pihak puskesmas dan puskesmas akan melaporkan ke Dinkes. 13. Seorang ibu membawa anaknya berusia 2 tahun ke BPM. Ibu mengatakan anaknya mengalami HIV dan rencana ingin mendapatkan imunisasi influenza. Apakah rekomendasi yang dianjurkan berdasarkan kasus di atas? A. Sesuai dengan jadwal anak sehat, B. Diberikan secepat mungkin, C. Diberikan umur 12 bulan, D. Tidak boleh diberikan, E. Tiap tahun diulang. Jawabannya adalah E. Tiap tahun diulang. Pembahasan. Anak yang mengalami HIV direkomendasikan dilakukannya imunisasi influenza dengan keterangan tiap tahun diulang. 14. Tujuan pemberian imunisasi BCG pada bayi adalah A. Mencegah penyakit infeksi saluran pernapasan, B. Membuat kekebalan aktif terhadap penyakit TBC, C. Memberi kekebalan aktif terhadap penyakit difteri, D. Mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak, E. Membuat kekebalan aktif terhadap penyakit tetanus. Jawabannya adalah B. Membuat kekebalan aktif terhadap penyakit TBC. Pembahasan. Vaksin BCG diindikasi untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Vaksin ini merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan. Dosis pemberian 0,05 ml secara IC dan akan menimbulkan bekas parut di daerah penyuntikan. 15. Seorang bidan yang bekerja di wilayah Puskesmas X memiliki 60 cakupan imunisasi wajib. Jumlah vaksin yang dipakai bidan sebanyak 30 vaksin. Berapakah indeks pemakaian vaksin pada kasus tersebut? A. 2 vaksin, B. 3 vaksin, C. 4 vaksin, D. 5 vaksin, E. 6 vaksin. Jawabannya adalah A.
2 vaksin. Pembahasan. Indeks pemakaian atau IP, jumlah cakupan dibagi jumlah vaksin yang dipakai sama dengan 60 dibagi 30 sama dengan 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!